Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur spin-off Kamen Rider Genom dan Kamen Rider Outsider Season 1, di mana kedua spin-off ini memiliki keterkaitan dan masing-masing terdiri dari beberapa episode. Baiklah, sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di sini spin-off Kamen Rider Genom The President terdiri atas 2 chapter. Dan tentunya spin-off ini adalah kelanjutan cerita setelah series dari Kamen Rider sebelumnya, namun tak memiliki keterkaitan secara penuh dengan seriesnya. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah ruangan yang mirip seperti gudang yang merupakan kantor baru dari Towser Intellion atau perusahaan baru milik Amatsugai atau Kamen Rider Towser. Di sana ia baru saja mengunboxing sebuah Hyumagear bertipe sekretaris dan mengaktifkannya. Dan Hyumagear itu ia beri nama Rin. Setelah kehancuran Zaya Enterprise, Amatsugai harus memulai mengembangkan perusahaan barunya dari nol kembali. Sehingga hal itu mempengaruhi kesehatan mentalnya. Di saat Rin sedang mengkhawatirkan hal itu, Amatsugai tiba-tiba ambruk dan merasa kesakitan. Lalu tiba-tiba dari tubuhnya keluarlah Dan Kuroto yang telah menjadi virus Baxter dan menginfeksinya. Dan Kuroto yang merupakan virus Baxter membuatnya dapat terhubung dengan Ark, sehingga hal itu pun membuatnya dapat bangkit berkali-kali. Di sana ia langsung mengambil driver dan gadgetnya. Lalu ia memberitahu Rin bahwa Amatsugai sedang terjangkit virus game. Hal itu dikarenakan dirinya yang stres sehingga membuat imunitas tubuhnya menurun. Jika hal itu semakin bertambah parah, maka keberadaan Dan Kuroto akan sempurna dan membuat Amatsugai lenyap. Dan Kuroto mengklaim bahwa ia mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh Amatsugai saat ini, karena ia dahulu juga merupakan seorang sacho dari sebuah perusahaan game corporation, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan game. Kuroto yang belum sempurna menghajar Amatsugai agar membuatnya semakin stres. Di saat bersamaan, Kuroto akhirnya meninggalkan tempat itu dengan membawa Rin bersamanya. Di tempat berbeda, Dan Kuroto terkesan melihat kemajuan teknologi di saat itu, karena mereka telah berhasil mengembangkan kecerdasan buatan dan menciptakan Hyumagear, sehingga hal itu membuatnya bersemangat untuk segera menaklukkan dunia. Di sisi lain, keadaan Amatsugai semakin bertambah parah, namun ia tak menyerah dan berusaha untuk mengalahkan virus itu, lalu mengambil kembali sekretarisnya. Tak disangka keadaan yang semakin memburuk itu membangkitkan virus Baxter lainnya. Di tepi sungai, Rin yang telah diculik oleh Dan Kuroto meminta dirinya dikembalikan. Tak lama kemudian Amatsugai pun sampai di tempat itu dan menantang Kuroto. Lalu ia pun henshin menjadi Kamen Rider Towser. Namun ia dibuat bingung dengan corak warna tubuhnya yang berubah menjadi hitam. Ternyata hal itu disebabkan oleh virus yang menginfeksi tubuhnya. Dan Kuroto akhirnya ikut berubah. Pertarungan antara keduanya pun tak terhindarkan. Keadaan Amatsugai yang kurang fit membuatnya dengan mudah dihajar berkali-kali, hingga akhirnya keduanya melakukan serangan pamungkas. Dan Amatsugai berhasil dilumpuhkan. Namun ketika Dan Kuroto akan membunuhnya, tiba-tiba waktu dihentikan oleh seseorang. Dan tak diduga orang itu adalah Dan Masamune atau ayah dari Dan Kuroto yang kembali hidup. Di sana ia pun berubah menjadi Kamen Rider Kronos untuk mengalahkan Dan Kuroto. Pertarungan pun terjadi. Di saat yang sama, Rin mencari informasi tentang mereka berdua dan memberitahukannya kepada Amatsugai. Di sini Dan Kuroto mengungkapkan alasannya bangkit berkali-kali. Ia hanya ingin membangkitkan Game Corporation dan kembali menjadi sacho di sana. Namun Dan Masamune yang merasa perusahaan itu miliknya, ia pun tak mengizinkan Kuroto untuk mengakuisisinya. Di sana mereka bertarung untuk membuktikan siapa yang paling mencintai dan memiliki perusahaan itu. Di saat yang sama, Rin telah berhasil mengidentifikasi penyakit Amatsugai yang telah komplikasi. Lalu ia menjelaskan kepadanya bahwa Kuroto dan Masamune adalah virus game yang berasal dari tubuhnya. Seperti layaknya sebuah virus,
di mana setiap virus memiliki racun yang akan menekan imun tubuh inangnya. Dan virus lainnya pun akan melakukan hal yang sama, sehingga hal itu akan membuat virus itu saling berlawanan dan membunuh satu sama lain. Dengan begitu ada kemungkinan Amatsugai akan pulih kembali. Di sisi lain, Amatsugai telah menyadari bahwa hati dan keyakinannya yang masih lemah, sehingga ia telah mengetahui kelemahan dari virus-virus itu. Pertarungan Kuroto dan Masamune masih berlanjut, dan mereka pun imbang, hingga keduanya melakukan Rider Kick secara bersamaan, dan hal itu melumpuhkan keduanya. Melihat kegigihan dari pertarungan mereka, membuat Amatsugai menyadari sesuatu, sehingga ia menguatkan tekad dan hatinya untuk lebih yakin untuk mencintai perusahaannya. Di sana akhirnya Masamune memeluk anaknya dan meminta maaf padanya. Di sana Kuroto pun menyadari bahwa dan Masamune menyayanginya, lalu mereka berdua pun lenyap. Amatsugai kemudian mulai merapikan kantor barunya bersama dengan Rin. Sedangkan Kuroto kembali ke dimensi digital dengan Arc bersamanya. Di sini spin-off Kamen Rider game The President pun selesai. Lalu sequel berlanjut dengan cerita yang baru namun masih memiliki keterkaitan, yaitu yang berjudul Kamen Rider Game Smart Brain and the 1000% Crisis. Di mana spin-off ini masih berlanjut. Dan di sini kita akan mengulas alur cerita dari 2 chapter yang telah tayang sebelumnya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah perusahaan bernama Towser Intellion. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa perusahaan itu adalah milik Amatsugai, dan nampaknya Amatsugai dan Rin telah berhasil mengembangkan perusahaannya. Di kantornya ia bersama Rin mengaktifkan sebuah Yuma Gear dengan progress key bertipe presiden. Namun setelah mencoba mengaktifkannya ia pun mengalami kendala, sehingga Rin harus masuk ke dalam sistem untuk memeriksanya. Di sana Rin dibuat bingung karena ruang sistemnya yang gelap dan seperti terkontaminasi oleh Arc. Tiba-tiba dari kegelapan seorang pria muncul dan mengaku sebagai presiden dari Game Corporation. Namun Rin yang tak mengenalnya merasa tak memanggilnya, dan ia adalah Amagasaki Ren. Dari belakang Rin tiba-tiba muncul lagi seseorang, dan kali ini Rin mengenalnya. Ia adalah Dan Kuroto. Seketika itu juga Amagasaki Ren pun lenyap. Hingga akhirnya Yuma Gear dan Kuroto berhasil dibangkitkan. Alasan mereka membangkitkan Dan Kuroto adalah karena ia mengetahui tentang virus komputer. Namun sayangnya ia mengatakan tak tertarik dengan hal itu, sehingga itu mengejutkan Amatsugai. Ternyata tanpa singularity, Yuma Gear itu bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Di sana Dan Kuroto masih berambisi untuk membangkitkan kembali Game Corporation. Rin pun akhirnya memberitahukan Amatsugai bahwa headbutting sebelumnya telah gagal dan menyebabkan Yuma Gear itu mengikuti sifat asli dari Dan Kuroto. Di saat yang sama tiba-tiba Arc merasuki Rin dan mengatakan bahwa tindakan Kuroto barusan di luar prediksinya. Tanpa diduga ternyata di sini Amatsugai juga telah bekerja sama dan membangkitkan Arc untuk dijadikan senjatanya. Dan Arc berkata bahwa ia tertarik dengannya. Di sana Arc juga ingin menguji apakah di dunia itu ada yang mampu melampaui prediksinya. Namun Amatsugai tak setuju karena ia memiliki tujuan sendiri. Arc pun diminta tidak ikut campur dengan rencananya. Di sebuah taman Dan Kuroto berjalan dan mulai menyukai tubuh barunya. Namun tiba-tiba baterainya melemah, sehingga ia harus mencari charger untuk dirinya. Ia yang tak menemukan charger akhirnya kehabisan baterai. Namun sebelum shutdown, ia pun memandangi foto ayahnya. Di saat yang bersamaan, Rin sampai di sana dan mencharge Kuroto. Setelah sadar, Rin kembali membujuknya dengan mengatakan bahwa Amatsugai juga ingin berinvestasi di Game Corporation, sehingga hal itu membuat Dan Kuroto mau mendengarkannya. Di sana Rin mulai menjelaskan bahwa mereka ingin meminta bantuan kepadanya untuk bersama-sama melawan Zen. Zen adalah sebuah kecerdasan buatan super yang telah mempelajari semua kebaikan manusia, sehingga membuat Amatsugai berspekulasi bahwa Zen tak akan mentolerir kejahatan sekecil apapun, dan hal itu tentu saja akan mengancam dunia, di mana dikhawatirkan kelak Zen akan mengambil kesimpulan untuk menghancurkan umat manusia. Dan itu adalah prediksi yang disampaikan Arc kepadanya. Dan Kuroto pun akhirnya bersedia membantu mereka. Namun ia mengajukan syarat kepada Amatsugai. Ia mau membantunya jika Amatsugai berhasil mengalahkannya di sebuah permainan. Namun jika ia yang kalah, maka Dan Kuroto akan mengambil perusahaannya guna membangkitkan kembali Game Corporation. Amatsugai yang telah mengetahui hal itu pun memberikan driver dan gasyat milik Kuroto. Lalu mereka henshin. Di sana Amatsugai telah bekerja sama dengan Arc, dan ia berubah menjadi Kamen Rider 1000 Arc. Lalu pertarungan pun terjadi. Dengan mudahnya Amatsugai menghajar Kuroto habis-habisan dan memojokkannya. Namun ia lengah,
Sehingga Kuroto menyerap dan mempelajari kecerdasan Arc. Setelah mempelajari Arc, ia lantas menciptakan sebuah gadget baru dan berubah menjadi Kamen Rider Game Musho Gamer. Hal itu pun membuatnya juga memiliki kekuatan Arc. Lalu pertarungan pun berlanjut, dan di sini Kuroto berhasil membalikan keadaan, lalu menghajar Amatsugai dengan brutal. Mengetahui perusahaannya akan direbut Kuroto, Amatsugai bangkit kembali dan menyerangnya. Namun Kuroto berhasil menghentikan waktu dengan mempos serangan itu. Saat itu juga ia langsung melancarkan serangan pamungkas dan mengalahkannya. Dengan begitu, sesuai perjanjian, akhirnya Towser Intellion menjadi milik Kuroto. Keesokan harinya, Towser Intellion telah berubah nama menjadi Game Corporation. Dan Kuroto akhirnya dapat mengembalikan perusahaannya setelah sekian lama. Dan tak diduga dari kejauhan seseorang dari Smart Brain memperhatikannya. Dan di sana ia pun menekan gadgetnya. Tak lama kemudian, utusan dari Smart Brain yang sebelumnya telah mengintai Kuroto pun menemuinya. Di taman, Rin kembali mempertanyakan apakah Zen benar-benar akan menghancurkan umat manusia. Di sini lagi-lagi Arc mengambil alih tubuh Rin dan mengatakan kepada Amatsugai, dengan bangkitnya perusahaan Genom, membuat kejahatan baru akan muncul kembali. Di kantor, Kuroto menggunakan gadgetnya untuk memenangkan undian dalam jumlah yang besar dan berencana akan menggunakannya untuk mengumpulkan pasukan. Di saat yang sama, Smart Queen, utusan perusahaan Smart Brain, menemuinya dan memperkenalkan diri kepadanya. Lalu wanita itu meminta Kuroto untuk segera pergi dari sana karena perusahaan itu telah diakuisisi oleh Smart Brain. Ia pun menjelaskan kepada Kuroto bahwa sebelumnya seluruh saham Game Corporation telah diakuisisi oleh Smart Brain, sehingga hal itu berarti segala aset kepemilikan menjadi milik Smart Brain. Kuroto yang tak ingin gadgetnya diambil akhirnya lari dari kantor itu. Dan di taman lagi-lagi ia kehabisan baterai. Sebelum shutdown, ia kembali melihat foto ayahnya. Beruntungnya Mari Sonoda menemukan dan menyelamatkannya. Kuroto yang telah bangun mengira Mari adalah Smart Queen karena wajah mereka yang mirip. Namun setelah menjelaskan, akhirnya Kuroto pun percaya padanya. Mari juga menjelaskan alasan mereka ingin menguasai perusahaannya. Hal itu karena pemimpin dari Smart Brain yang khawatir dengan munculnya Zen. Dan pemimpin mereka adalah Arc Orpenok. Di sana Mari sebenarnya ingin meminta bantuan kepada Dan Kuroto untuk mengalahkan Arc Orpenok, karena mereka yang bertujuan untuk mendominasi dan menguasai dunia. Namun di sini Dan Kuroto mengatakan bahwa ia tak peduli dengan masalah yang terjadi di antara mereka ataupun Zen. Namun satu hal yang tidak bisa ia abaikan, yaitu adalah jika mereka merebut perusahaannya. Dan Kuroto akhirnya kembali menemui Smart Queen untuk mengambil perusahaannya. Begitupun dengan Smart Queen yang ingin mengambil gadget itu dari Kuroto, sehingga hal itu membuat mereka harus adu mekanik. Di sana Smart Queen menggunakan belt Delta dan Henshin menjadi Kamen Rider Delta. Lalu pertarungan pun dimulai. Serangan demi serangan dilancarkan, sehingga akhirnya Smart Queen melancarkan attack finishnya. Namun lagi-lagi Kuroto memposnya untuk menghentikan waktu. Ia pun langsung mengeluarkan serangan pamungkas dan mengalahkannya. Smart Queen yang kalah pun akhirnya menjadi debu. Tiba-tiba Mari sampai di tempat itu. Begitu juga dengan Arc Orpenok. Namun Amatsugai memperingatkan mereka bahwa yang harus mereka lawan adalah Zen. Lalu meminta mereka untuk menyatukan kekuatan. Namun keduanya tak tertarik lalu pergi dari tempat itu. Di sana Amatsugai yakin jika suatu saat mereka akan bertarung bersama. Dari belakang Mari tiba-tiba seorang pria menggunakan jubah hitam muncul. Ia pun mengatakan kepada Mari bahwa suatu saat para rider yang memiliki kekuatan Arc akan bersatu dalam sebuah project Outsider. Di awal film kita diperlihatkan di masa sekarang, di mana saat ini Asakura Takeshi sedang melakukan perampokan di sebuah bank. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara sirene polisi yang datang karena laporan seseorang yang belum diketahui. Lalu scene pun berpindah ke masa lalu, di mana saat itu dunia telah damai dan kembali seperti sedia kala setelah pertarungan rider berakhir. Saat ini ingatan para rider juga telah terhapus. Asakura Takeshi yang tetap seorang kriminal pun kini bekerja sama pada Nezu Chuta, seorang anggota dewan terkenal yang akan melakukan kampanye. Di sana Nezu meminta Asakura meneror bank untuk mensabotase pihak asuransi agar mereka bisa segera mencairkan asuransinya. Nezu pun memintanya melakukan apapun untuk mendapatkan uang itu.
walau harus membunuh. Namun Asakura tak ingin membunuh siapapun. Dan diketahui tujuan Asakura membantu Nezu adalah untuk menebus kesalahan yang ia lakukan dengan memberikan uang itu kepada adiknya, karena ia merasa telah banyak merepotkannya, terlebih karena ia membantunya bebas dari penjara. Maka dari itu Nezu memperingatkannya agar ia tak gagal dalam misi perampokan itu. Saat Nezu meninggalkan ruangan, tiba-tiba Kamen Rider Odin kembali muncul di hadapan Asakura. Di sana ia memberitahukan bahwa dunia cermin telah diciptakan kembali. Ia pun memberitahukan Asakura bahwa dahulu ia juga merupakan rider yang bertarung di dunia cermin itu. Namun saat itu Ren atau Kamen Rider Knight yang menjadi rider terakhir yang memenangkan pertarungan rider, sehingga akhirnya dunia menjadi normal kembali seperti sekarang. Namun kini dunia cermin telah terbuka kembali, dan Odin ingin Asakura kembali bertarung sebagai Kamen Rider. Namun sayangnya Asakura menolaknya, karena ia tak ingin membunuh siapapun. Lalu scene kembali di masa sekarang. Tak diduga ternyata Nezu menjebak Asakura untuk merampok bank itu, agar ia dapat melakukan pencitraan dengan melaporkan kejadian perampokan Asakura pada polisi. Di sana ternyata Nezu juga memiliki deck Rider Skisor yang membuatnya dapat keluar masuk dunia cermin sesukanya. Namun saat Asakura akan menyerangnya, Nezu mengancam Asakura akan menjebloskannya kembali ke dalam penjara dan membunuh adiknya, terlebih jika ia memberi kesaksian tentang dirinya pada polisi. Hal itu pun membuat Asakura terpojok dan sangat kesal. Di saat polisi telah mengepungnya, Kamen Rider Odin kembali datang dan memberikan dek kartu itu kepadanya. Setelah menerima dek itu, seketika ingatan Asakura tentang dirinya di masa lalu pun kembali, termasuk tentang kematian adiknya. Ia lantas memasuki dunia cermin menemui Nezu. Di kantornya, Nezu pun terkejut oleh kedatangan Asakura. Tanpa belas kasihan, Asakura pun lantas menusuknya beberapa kali hingga Nezu tewas. Setelah itu, ia pun henshin dan memulai pertarungan dengan rider lainnya di dunia cermin. Namun di sisi lain, Kamen Rider Dien muncul melihat pertarungannya. Saat Kamen Rider Oja berhasil mengalahkan semua rider, Odin pun mengumumkan bahwa ialah pemenangnya, karena ia merupakan rider terakhir yang tersisa. Secara tak diduga, Venus Snaker milik Oja menyerang Odin untuk mengambil kartu survive darinya. Seketika Oja pun menggunakannya dan berubah menjadi Kamen Rider Oja Survive Form. Setelah pertarungan sengit, Kamen Rider Odin pun dapat dikalahkan dengan attack finishnya dan menusuknya beberapa kali. Namun saat Asakura akan menghancurkan dek kartu Odin, Kamen Rider Dien muncul mengambil dek itu. Asakura yang kesal lantas memukul Dien walaupun dapat ditangkis. Dien pun berkata jika ia masih ingin mengamuk, maka ia harus menghadapi Zen yang tentunya lebih kuat dari Asakura. Asakura pun tertarik dan akan menemuinya. Di saat yang sama, seorang pria dari Foundation X muncul. Di sana pun terungkap, ternyata merekalah yang telah membuka kembali dunia cermin. Lalu Dien pun memberikan dek itu padanya. Dan hal itu mereka lakukan untuk melakukan pembalasan pada Zen. Tak diduga ternyata kekuatan dek Odin digunakan untuk membangkitkan Desas. Lalu episode 1 pun selesai. Di episode ini cerita berfokus pada Ren atau Kamen Rider Kenzan dan juga Desas. Di awal film terlihat Ren atau Kamen Rider Kenzan yang sedang makan di sebuah taman di tengah kota, di mana yang ia ketahui saat itu dunia telah damai setelah para satria telah mengalahkan semua Megiddo. Namun di saat yang sama, Ren tiba-tiba mengingat tentang rival yang telah ia kalahkan sebelumnya, yaitu Desas. Namun tiba-tiba sisi jahat Ren pun muncul dan mengolok-olok Ren yang belum juga move on dari pertarungannya di masa lalu. Ia pun menilai Ren masih haus akan pertarungan, namun Ren tak ingin mengakuinya, karena dunia yang damai membuat kekuatan Ren menjadi tidak berguna. Tiba-tiba di saat yang sama, beberapa orang di tengah kota pun mendapatkan serangan beberapa monster dan juga Hyuma Gear. Hal itu pun sontak membuat Ren kebingungan. Karena dunia seharusnya telah damai, karena semua Megiddo telah ia dan Touma kalahkan. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Horobi muncul menghajar semua monster di sana. Horobi yang mengenali Ren pun menjelaskan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, karena ancaman kejahatan semakin mendekat. Mengingat para musuh dari berbagai dunia telah dihidupkan kembali oleh sebuah organisasi, Zen pun memprediksi bahwa Ren juga sedang dalam bahaya. Dan terungkap ternyata saat ini Zen juga sedang mempelajari menyatukan dunia rider untuk memberantas kejahatan itu. Namun sayangnya Ren tak ingin begitu saja mempercayai perkataan Horobi.
Walau begitu, Horobi tak mempermasalahkan hal itu, karena ia yakin suatu saat Ren pasti akan mempercayainya. Lalu Shin pun beralih ke sebuah laboratorium Foundation X. Untuk mengatasi kekuatan Zen, Rando dan Ekol mempersiapkan Project Outsider untuk mengatasinya. Di saat yang sama, akhirnya Desas berhasil dibangkitkan bersama sebuah Wonder Right Book-nya. Namun sayangnya di sini Desas tak ingin diperintah oleh siapapun termasuk Foundation X. Setelah bangkit, ia pun lantas pergi membawa Wonder Right Book bersamanya. Walau begitu, Rando dan Ekol pun tak khawatir, karena saat Zen bangkit, maka Arc akan memusnahkannya. Begitu juga dengan Horobi yang gagal mereka bangkitkan, karena ia kini berada di pihak Zen. Sementara di tengah kota, akhirnya Ren pun bertemu kembali dengan Desas yang baru saja terbebas. Hal itu pun lantas membuat Ren teringat perkataan Horobi sebelumnya. Dengan begitu, Ren pun henshin untuk memulai kembali pertarungan mereka di masa lalu. Di sini lagi-lagi Kamen Rider Kenzan pun berhasil memojokkan Desas. Namun Ren tak ingin menghabisinya. Di sana ia pun meminta Desas untuk bangkit kembali dan bertarung lagi dengannya. Namun di tengah pertarungan, Horobi pun muncul dan menggantikan Kenzan melawan Desas. Horobi pun meminta Ren tak ikut campur dalam usahanya menghancurkan kejahatan. Saat Desas kembali terdesak dan akan dihabisi oleh Horobi, Ren tiba-tiba menghalangi serangan Horobi dan lantas melakukan serangan balik bersama Desas ke arah Horobi. Namun di sini Ren berkata, hal itu ia lakukan bukan berarti ia memihak kepada Desas. Saat mereka akan memulai lagi pertarungan itu, tiba-tiba sebuah serangan dilancarkan ke arah Desas. Ren yang menyadari hal itu lantas pasang badan, sehingga serangan itu mengenainya hingga Ren kembali ke wujud semula. Tak disangka ternyata Horobi yang sempat dikalahkan mereka kini telah kehilangan kendali dan dirasuki oleh Arc. Di sana Horobi pun henshin menjadi Kamen Rider Arc Zero untuk membunuh Desas dan Ren. Desas yang menyadari Ren terluka parah pun lantas membawanya pergi dari sana. Dan di sini akhirnya terungkap bahwa selama ini Ren ternyata masih berlatih agar menjadi lebih kuat, karena ia berharap suatu saat Desas bangkit kembali untuk melakukan pertarungan dengannya. Tak lama kemudian, tak diduga Kamen Rider Arc Zero pun menemukan persembunyian mereka setelah memprediksi tindakan Ren sebelumnya. Arc pun berencana untuk menghabisi semua Kamen Rider. Sayangnya karena luka yang cukup parah, Ren pun tak bisa melanjutkan pertarungan. Sehingga Desas yang memiliki ikatan yang kuat terhadap Ren pun menggantikannya menghadapi Kamen Rider Arc walaupun ia sadar kekuatannya tak sebanding dengan Kamen Rider Arc. Namun perasaan Desas yang kuat untuk melindungi Ren pun membuat Wonder Right Book-nya beresonansi kepada kekuatan Ren. Sehingga hal itu memberinya kekuatan baru yang jauh lebih kuat. Hal itu pun membuat Seiken Sword Driver muncul di tubuh Desas. Dengan Seiken Sword Driver itu, Desas pun lantas henshin dan memulai pertarungannya dengan Kamen Rider Arc Zero. Hal itu pun tentu saja di luar prediksi Arc. Dengan kekuatan baru itu, akhirnya Desas pun berhasil mengalahkan Kamen Rider Arc Zero, hingga akhirnya kesadaran Horobi kembali. Tak lama kemudian, Nico Saiba dan Ren yang telah tersadar pun muncul di sana. Nico pun memperingatkan Desas untuk tak mendekat karena Zen menganggapnya berada di pihak kejahatan. Maka dari itu, Desas pun memutuskan untuk mengalahkan mereka semua sebelum ia kembali menghadapi Ren. Sementara Horobi yang menyadari situasi semakin memburuk pun bersama Nico Saiba berencana untuk melaporkan hal yang terjadi dengan menghubungi Hidden Intelligence demi menghentikan upaya kejahatan yang akan datang. Dengan begitu, Nico Saiba pun berencana untuk membangkitkan kembali Kamen Rider Chronicle, lalu episode 2 pun selesai. Di awal film kita diperlihatkan Horobi yang sedang berada di dalam sistem jaringan dan berkomunikasi dengan Arc. Di sana Arc pun menanyakan pada Horobi tentang apa yang akan ia lakukan jika memiliki hati. Di sini Horobi pun tak ingin memberitahukan lebih detail pada Arc. Yang jelas Horobi hanya ingin memantau kejahatan seperti yang Arc lakukan. Namun karena hal yang dilakukan Arc bukanlah hal yang mudah, Arc pun lantas mengajari Horobi dengan memperlihatkan padanya tentang kebangkitan beberapa rider dan organisasi yang menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Zen dan memenuhi ambisi mereka. Walau begitu, Horobi yakin bahwa seberapa banyak rider yang akan memihak pada Arc, namun kekuatan Zen akan dapat mengalahkan mereka. Terlebih lagi kebangkitan Zen juga telah semakin dekat. Sementara di tempat berbeda, terlihat Nico Saiba yang sedang ditemui oleh Karizaki. Di sana Karizaki pun menitipkan driver Zen pada Nico dan memintanya menginstal program Kamen Rider Chronicle yang telah direboot oleh Nico sebelumnya ke dalam belt itu. Karena dengan begitu Zen akan dapat segera dibangkitkan.
Namun sebelum itu, Karizaki juga meminta Nico untuk menyerahkan driver itu kepada Tachibana terlebih dahulu di laboratorium board. Sementara di laboratorium Foundation X, Rando dan Ekol yang mengetahui Horobi dan Nico Saiba merupakan antek dari Zen, mereka pun memutuskan untuk menambah 2 anggota kuat dengan membangkitkan Tenjiro Bano atau Kamen Rider Gold Drive. Dengan menggunakan Hyuma Gear dan Gashat Kamen Rider Chronicle, akhirnya Tenjiro Bano yang kini telah menjadi Kamen Rider Bronze Drive pun bangkit. Di tempat berbeda, Nico Saiba akhirnya sampai di laboratorium board dan bertemu dengan Tachibana atau Kamen Rider Garen. Selain berhasil menyelesaikan driver itu, di sana Tachibana pun memberitahukan pada Nico bahwa berkat Karizaki banyak rider juga yang akhirnya bersedia meminjamkan kekuatan mereka yang disegel dalam bentuk kartu seperti milik Kamen Rider Decade untuk digunakan oleh Zen. Di sana Horobi kembali memperingatkan Arc bahwa banyak rider kuat yang berada di pihak Zen, seperti Hiden Naruto yang tentunya kejahatan seperti dirinya dapat dengan mudah dimusnahkan. Di saat yang sama, Kamen Rider Bronze Drive muncul lalu menyerang Horobi secara tiba-tiba sehingga membuatnya terpental. Di sana lagi-lagi Tenjiro Bano memperkenalkan dirinya sebagai Kamen Rider Gold Drive. Hal itu lantas membuat Horobi bertanya-tanya tentang bagian mana yang membuatnya terlihat berwarna gold. Selain itu, Tenjiro juga menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya bernasib sama seperti Chimera yang terombang-ambing dalam sistem jaringan. Sehingga hal itu juga yang membuatnya bertemu dan berteman dengan Arc. Untuk membantu temannya, maka Tenjiro memutuskan untuk menghabisi Horobi terlebih dahulu. Seketika itu juga pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Di saat yang sama, Horobi pun segera memberitahukan Nico tentang kemunculan Rider Outsider baru itu. Nico Saiba yang mendengarkan hal itu lantas segera menanyakan siapa user driver Zen itu pada Tachibana. Bersamaan dengan itu, user driver itu pun datang sementara pertarungan Tenjiro dan Horobi masih berlanjut. Di tengah pertarungan itu, Ekol pun mempertanyakan apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Zen. Ternyata selain Tenjiro Bano, sebelumnya mereka juga membangkitkan Brain yang ketakutan melihat Tenjiro yang dibangkitkan kembali. Di pertarungan itu, sayangnya kekuatan Horobi tak mampu mengimbangi Bronze Drive sehingga membuatnya dengan mudah dikalahkan. Namun saat Horobi akan dibunuh oleh Tenjiro, tiba-tiba Kamen Rider Zen muncul dan menghentikan gerakannya. Untuk melumpuhkan rider itu, Kamen Rider Zen pun menggunakan kartu X8 dan Cross Saber untuk menghajar rider itu hingga membuatnya hancur. Saat pertarungan berakhir, akhirnya di sini kita diperlihatkan siapa user dari driver Zen itu. Dan user dari driver itu ternyata adalah Sakura Yuto atau Kamen Rider Zeronos. Lalu episode 3 pun selesai. Setelah Tenjiro Bano dikalahkan, ia pun kembali menjadi sebuah data dan masuk ke dalam jaringan internet. Di sana ia pun menunjukkan diri melalui tablet Brain dan menyadarkannya bahwa saat ini Brain telah dibangkitkan kembali ke tubuh Hyuma Gear dan berada di antara dua kubu rider yang saling bertentangan, yaitu kubu Kamen Rider Zen dan Kamen Rider Outsiders. Di sana Tenjiro Bano juga menyatakan rasa kecewanya pada Brain karena kebangkitannya menjadi sia-sia sebab Brain tak membantunya saat ia bertarung dengan Zen sehingga membuatnya dikalahkan. Dan yang lebih mengecewakan lagi, ternyata Brain pun memihak pada Zen. Namun Ekol sebenarnya tak peduli dengan semua itu, karena tugasnya hanya memberikan mereka tubuh mekanik sesuai perintah Arc. Walau Brain akan memihak pada musuh, Arc pun akan dengan mudah meretas mereka untuk kembali memihak pada Project Outsider. Sebelum pergi, Sakura Yuto pun menemui Ekol dan Brain. Di sana ia mencoba menyadarkan Brain untuk memihak pada kebenaran. Merasa sependapat dengan Yuto, Brain pun lantas mengikutinya dan membulatkan tekad untuk memihak pada Zen. Sesampainya di markas board, Yuto mengkonfirmasi pada Tachibana bahwa kekuatan driver Zen dirasa cukup untuk menyelamatkan dunia. Namun di sini Nico lantas menjadi bertanya-tanya karena sebelumnya Tachibana juga ingin membangkitkan kembali Kamen Rider Chronicle. Padahal game itu diketahui merupakan sebuah permainan terlarang dan berbahaya. Di sini Tachibana berdalih bahwa jika game itu dirilis secara luas, maka Zen akan dengan cepat mencapai tujuannya. Dengan kekuatan rider yang disegel di kartu, ia berencana menciptakan Kamen Rider Chronicle berbasis card game. Namun Horobi yang menyadari kemampuan dan tujuan Zen diciptakan lantas menentang hal itu. Dari pernyataan itu, Nico menduga bahwa mereka jangan-jangan akan menggunakan game Chronicle itu untuk memusnahkan umat manusia.
Secara tidak langsung, Tachibana bertujuan akan menggunakan kekuatan Kamen Rider sebagai alat untuk menghancurkan dunia. Tenjiro Bano yang diam-diam menguping pembicaraan mereka lantas segera memberitahukan hal itu pada Ekol dan Rando, bahwa ternyata bukan hanya mereka yang diincar oleh Zen, melainkan juga umat manusia. Setelah semuanya terungkap, maka dari itu Tachibana lantas memaksa Nico untuk memerintahkan Game Corporation untuk membuka kembali game Kamen Rider Chronicle. Namun Nico dan Horobi yang mengetahui tujuan sebenarnya dari penciptaan Zen lantas menolak dan menganggap Zen menjadi sebuah kejahatan. Dan di sini akhirnya terungkap tujuan Sakura Yuto kembali ke masa lalu itu yang ternyata untuk memusnahkan umat manusia dan mengulang semuanya dari nol. Sehingga manusia akan terhindar dari neraka yang ia rasakan di kehidupannya di masa depan. Di saat Horobi akan memulai pertarungannya dengan Tachibana, tiba-tiba lagi-lagi ia dirasuki oleh Arc dan Henshin menjadi Kamen Rider Arc 1. Di sana Kamen Rider Garen sempat dibuat terdesak, dan hal itu lantas memaksa Yuto Henshin menjadi Kamen Rider Zen dan melanjutkan pertarungan Garen melawan Arc 1. Sementara di markas board sebelumnya, Bren merenungi kembali perkataan Yuto dan para rider yang pernah ia temui. Hingga ia akhirnya memutuskan untuk memihak kembali pada apa yang ia yakini dan menolong Horobi yang hampir saja ditebas oleh Zen. Di sana Bren lantas mencoba menyadarkan Yuto untuk kembali memperjuangkan keberadaan umat manusia layaknya tugas seorang Kamen Rider. Di sini Yuto pun mulai merenungi perkataannya itu hingga akhirnya ia membatalkan perubahannya. Namun Garen yang ternyata masih sadar dan menemukan kartu King lantas menggunakannya hingga ia berubah ke wujud Kamen Rider Garen King Form. Setelah itu ia pun menembakkan attack finishnya sehingga membuat Kamen Rider Arc 1 pun berhasil dikalahkan. Sementara di saat yang sama, Driver Zen tiba-tiba mengambil alih tubuh Yuto dan mengapresiasi hal yang telah dilakukan Yuto sebelumnya. Di sana Zen pun berkata bahwa ia akan menjadi penyelamat untuk dimensi itu. Dengan mengubah suaranya, Zen lantas memerintahkan Presiden Sukuru untuk mempublikasikan Kamen Rider Chronicle. Sementara di tempat berbeda, Karizaki terlihat memegang juga Driver untuk mengatasi hal yang tak terduga itu, lalu film pun selesai. Di Kuil Kitsune, Sumuri mendapati sebuah permintaan baru yang diajukan pada Dewa. Sementara di Game Corporation dan Kuroto sedang memprogram ulang sebuah gashot game. Namun di saat yang sama tiba-tiba data Arc masuk ke sistem otaknya. Di sana Arc berkata bahwa tak ada kecerdasan buatan yang setara dengannya kecuali Zeha milik Hidden Intelligence. Namun Arc merasa Kuroto hampir menyamai kemampuan mereka. Walau begitu, Kuroto tak ingin disamakan dengan AI karena ia masih ingin menjadi manusia. Walau saat ini ia masih berbentuk Hyuma Gear, namun Kuroto yakin ia akan mendapatkan wujud manusianya lagi. Seketika itu juga Kuroto membawa Arc ke sebuah game yaitu Proto Mighty Action X. Setelah mengupgrade-nya, Kuroto lantas menyelesaikan game itu untuk membuka segel permainan terlarang itu. Namun di saat yang sama, tiba-tiba Sumuri mendatanginya karena permintaan sebelumnya adalah keinginan Kuroto. Di sana Sumuri lantas memberitahukan bahwa akhir-akhir ini game Chronicle telah membuat banyak orang tiba-tiba menghilang. Untuk itu ia ingin mengkonfirmasi apakah Kuroto yang melakukan semua itu, mengingat ialah orang yang menciptakannya dahulu. Mendengar berita itu, Kuroto menduga kemungkinan itu hanyalah berita lama yang Sumuri temukan. Karena saat ini ia sedang fokus mewujudkan impian barunya. Setelah segel game itu dihancurkan, di sana muncul dua item misterius yang sejak awal diincar oleh Kuroto. Dari dua item itu juga sebuah pintu akses ke game Chronicle terbuka. Setelah sebelumnya Zen meminta game Chronicle diaktifkan, ternyata beberapa orang telah menggunakannya untuk kejahatan. Namun ternyata itulah tujuan Zen yang sebenarnya. Saat Kamen Rider Chronicle mengacau kota, Zen datang dan lantas menghabisinya. Kuroto yang melihat hal itu tentu tak terima game buatannya digunakan untuk hal seperti itu. Di mana Zen sengaja memancing manusia yang berhati jahat agar menggunakan game itu. Dengan begitu maka akan memudahkan Zen untuk menghabisi kejahatan. Untuk menghadapinya, Kuroto pun menggunakan dua item sebelumnya yang ternyata adalah gashot Kamen Rider Maximum Zombie. Dengan gashot itu, Kuroto pun menjadi abadi dan tak bisa mati walau sudah menerima serangan fatal dari Zen berkali-kali. Di alam data, Arc berusaha memprediksi semua yang dilakukan oleh Kuroto. Namun di saat yang sama, tiba-tiba suara Zeha muncul dan menduga bahwa mereka memiliki prediksi yang sama. Sementara di sisi berbeda, pertarungan sengit masih terjadi. Seketika itu juga Zen memanggil Vice dan melakukan attack finish bersamanya. Sayangnya serangan itu tak membuat Kuroto terluka sedikit pun.
Setelah itu Kuroto menantang Zen memprediksi apa yang akan terjadi pada masa depannya. Dengan senang hati Zen lantas menggunakan kekuatan Kamen Rider Zero Two untuk melakukan hal itu. Namun setelah kartu dimasukkan, tiba-tiba Kuroto menyerapnya untuk mendapatkan kemampuan Kamen Rider Zero Two. Ternyata tantangan sebelumnya hanyalah sebuah tipuan yang Kuroto buat untuk mencuri data Zero Two dari Zen. Dengan kemampuan itu Kuroto berniat memprediksi kekalahannya sendiri, dan ia pun melepaskan perubahan itu lalu kembali ke wujud Yuma-Gear-nya. Hal itu sontak saja membuat Sumuri kebingungan. Namun di sini Kuroto mengaku bahwa tujuan sebenarnya bukanlah untuk mengalahkan Zen, melainkan untuk membuat Sumuri mengabulkan keinginannya. Setelah Kuroto memasukkan data Zero Two ke otaknya, Zen pun lantas mengajar Kuroto hingga tubuh Yuma-Gear-nya hancur. Di alam data, Kamen Rider Zero Two muncul di hadapan Arc Zero. Dan menurut Kamen Rider Zero Two, hal itu ternyata sudah diprediksi juga oleh Kuroto, di mana ternyata Kuroto ingin Arc Zero dan Zero Two menyatukan kekuatan. Walau sedikit aneh, namun ternyata di sini Kuroto mencoba melakukan sebuah paradoks yang biasanya tak mungkin terjadi. Dengan menyatukan kedua kecerdasan buatan itu, singularity tertinggi pun tercipta, yaitu Kamen Rider Zero Three. Selain itu, dari permintaan Kuroto sebelumnya, Sumuri merasa ia berhak bahagia. Terungkap di permintaan sebelumnya, ternyata Kuroto berharap pada dewa agar memiliki seorang anak. Dengan memanfaatkan harapan Sumuri dan kemampuan Zero Three, akhirnya Kuroto kembali terlahir sebagai manusia. Dan ternyata itulah paradoks yang sebelumnya berusaha diciptakan oleh Kuroto, yaitu terlahir kembali sebagai anak Kuroto yang mewarisi seluruh ingatan dan kemampuan Kuroto. Dengan kata lain, Kuroto terlahir kembali sebagai anak Kuroto. Setelah ritual membingungkan itu, di perjalanan Zen akhirnya dihadang oleh Kamen Rider Zero Three. Di sana seketika pertarungan mereka pun terjadi. Kali ini Arc yang telah bersatu dengan Zero Two akhirnya bisa mengimbangi bahkan mengungguli kemampuan bertarung Kamen Rider Zen. Saat Zen atau Yuto berhasil dikalahkan dan akan dihabisi, tiba-tiba muncul Kamen Rider Evolve dengan wujud yang sedikit berbeda menyelamatkan Yuto, lalu episode 5 pun selesai. Setelah sebelumnya Yuto atau Kamen Rider Zen membunuh pengguna dahsyat Kamen Rider Chronicle, ia lantas merasa bersalah. Karena ia merasa membunuh manusia bukanlah tujuan ia yang sebenarnya. Karena tujuan ia yang sebenarnya hanyalah untuk mengubah masa depan yang telah hancur. Melihat Yuto yang sedikit bingung dengan dirinya itu lantas membuat Brain merasa sedikit kasihan. Sehingga ia mulai berpikir tentang cara untuk membantu Yuto. Sementara di markas Foundation X, Rando memuji Ekol yang tepat waktu menciptakan ulang Kamen Rider Evolve sehingga Yuto berhasil diselamatkan. Namun tak lama kemudian Amatsugai sampai di sana dan memuji kinerja mereka yang telah membuat Project Outsider berjalan dengan lancar. Walau begitu, sayangnya mereka tak menyangka kalau Kamen Rider Zero Three akan terlahir, dan itu tentu di luar perkiraan mereka. Namun dengan adanya Kamen Rider Zero Three, maka Amatsugai yakin bahwa mereka akan dengan mudah mengalahkan Zen yang diduga akan mengancam kehidupan di bumi. Sementara di dunia data, Arc kembali berdiskusi dengan Zia atau Kamen Rider Zero Two tentang sosok Kamen Rider yang menolong Yuto sebelumnya. Karena mereka tak memiliki data tentang Evolve, maka Zia menduga bahwa kemungkinan Evolve adalah makhluk asing yang berasal dari planet lain. Di Cafe Nachita, Mitan sebagai public figure mengajak para fansnya untuk tak memainkan game Chronicle karena dapat mengancam nyawa mereka. Beruntungnya karena himbauan dari Mitan itu, jumlah pengguna game Chronicle pun menurun drastis. Brain yang juga melihat siaran Mitan itu akhirnya ikut tersadar bahwa kemungkinan yang dapat membantu Yuto yaitu cinta dan kedamaian seperti yang dikatakan Mitan di siaran live-nya itu. Selain Brain, ternyata Amatsugai juga bersyukur karena dengan bantuan Mitan mereka jadi tak perlu repot-repot memikirkan cara untuk mengatasi game Chronicle. Sehingga ia mengajak Dan Kuroto untuk mencari cara untuk mengatasi Zen karena ialah orang yang merencanakan Project Outsider itu. Namun sayangnya Kuroto mengabaikannya karena ia sedang merancang game terbarunya yang diberi nama Tokimeki Bridal atau game kencan online, di mana game itu bertujuan untuk mencapai puncak tertinggi dari cinta dan kedamaiannya, itu pernikahan. Dan alasan Kuroto menciptakan game itu ternyata untuk kesenangan pribadinya saja. Sementara untuk urusan Zen, ia tak ingin ambil pusing karena ia merasa sudah ada Kamen Rider Zero Three yang akan mengurusnya. Ungkapan itu tentu saja membuat Amatsugai kecewa. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba Brain muncul dari sebuah Yuma-Gear yang ada di sana. Brain yang mengetahui Kuroto menciptakan game tentang cinta lantas tertarik untuk segera memainkannya. Diketahui tujuan awal dari Project Outsider adalah untuk mengalahkan Zen, sehingga itu juga yang membuat Amatsugai akhirnya bekerja sama dengan Foundation X. Walau begitu, ternyata Foundation X tak melakukannya dengan cuma-cuma, melainkan mereka juga mengambil keuntungan dari kerjasama itu, yaitu mereka mengumpulkan teknologi Kamen Rider sebagai imbalannya. Namun Evolve merasa jika memang mereka melakukannya hanya demi uang, tentu mereka tak perlu repot mengorbankan umat manusia seperti membangkitkan dirinya. Dari ucapan itu, Rando akhirnya sadar dan mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang Ekol rencanakan. Tanpa pengetahuan siapapun, ternyata di sini diam-diam Ekol memiliki rencana sendiri, di mana ia merasa peningkatan populasi, rusaknya sumber daya alam, inflasi ekonomi, dan semua kekacauan di bumi perlu dilakukan pemusnahan.
Untuk itu ia justru berencana menggunakan kekuatan Zen untuk mewujudkannya. Namun karena tak sesuai dengan tujuan awal Foundation X, Rando lantas menentangnya. Sayangnya Eccles sedari awal memang ingin menguasai kekuatan itu sendirian, sehingga Evolt yang merupakan kaki tangannya akhirnya merasuki tubuh Rando untuk ia gunakan sebagai inang. Selain mengkhianati rekannya sendiri, ternyata Eccles juga menggunakan Yuto sebagai objek eksperimen untuk membangkitkan kekuatan baru Zen menggunakan tekad Yuto. Di tempat berbeda, Yuto yang masih ragu dengan apa yang ia lakukan akhirnya mencoba bertanya pada Zen yang ada di drivernya tentang apakah ia dapat mengubah masa depan. Setelah mendapat jawaban, Yuto akhirnya membulatkan tekad untuk mengubahnya. Dengan kekuatan tekad itu akhirnya terciptalah kartu dimension. Di saat yang sama tiba-tiba Kamen Rider Zero Three muncul. Di sana ia pun mencoba menyadarkan Yuto bahwa masa depan yang ia inginkan sebenarnya tak akan pernah terwujud. Namun Yuto yang tak mau mendengarkan lantas Henshin dan menggunakan kartu Geats 9 untuk mengalahkan Zero Three. Dengan kekuatan Dewa Geats 9, Zero Three pun cukup dibuat kewalahan. Namun beruntungnya ia dapat melawan balik hingga situasi yang awalnya berpihak pada Zen kini berbalik memihak pada Zero Three dan akhirnya Yuto dapat dikalahkan. Saat Yuto terpojok, lagi-lagi Zero Three berusaha menyadarkan Yuto tentang kehancuran masa depan. Dan dari kata-katanya Yuto akhirnya mengerti bahwa kehancuran yang ia lihat ternyata disebabkan oleh kekuatan yang ia gunakan sendiri, yaitu kekuatan Kamen Rider Zen. Seketika itu juga Zero Three melancarkan Rider Kick hingga Yuto pun terpisah dari driver Zen. Di sana Yuto akhirnya sadar akan kesalahannya dan berencana menghapuskan driver Zen itu menggunakan kartu dimension sebelum digunakan oleh orang lain. Namun sayangnya Rando yang telah dirasuki Evil X muncul dan menghajar Amatsuga yang sebelumnya merasa Project Outsider telah berhasil. Setelah itu ia pun henshin dan merebut kartu dimension dari Yuto. Dengan kartu itu, Eccles yang telah berubah menjadi Zen pun berencana membuka gerbang dimensi untuk melakukan pemusnahan. Saat dunia mulai terbelah, ia pun berencana untuk membunuh Yuto. Beruntungnya brand yang telah memainkan game Tokimeki Bridal berusaha menghentikannya walau usahanya ternyata percuma. Namun sesaat brand dilempar ke celah dimensi, ia mengingatkan Yuto tentang kekasihnya. Di saat itu juga Yuto tiba-tiba mulai mengingat tentang Nogami Airi atau kakak perempuan Ryotaro di series Kamen Rider Den-O. Dan beruntungnya sebelum Zen menghabisinya, kereta waktu Zero Liner tiba-tiba muncul membawa Yuto pergi dari sana. Walau gagal membunuh Yuto, namun Eccles tak kecewa karena rencananya telah berhasil. Seketika itu juga ia dan Evil X menghilang. Sementara Amatsugai baru sadar kalau ternyata dirinya hanya dimanfaatkan oleh mereka. Di tengah dunia yang akan hancur, tiba-tiba Zin menemui Karizaki dan mengajaknya membuka Desire Royal. Lalu film pun selesai. Setelah dirinya dikhianati, Amatsugai tak rela jika Project Outsider berakhir seperti itu di tangan Eccles. Bersama dengan itu Karizaki muncul memberitahu bahwa ia telah mempersiapkan semuanya. Dan tak lama kemudian Amatsugai dan Karizaki sampai di Desire Sanctuary untuk menemui Zin dan Sumuri. Setelah mereka berkenalan, Zin yang kini merupakan seorang produser menjelaskan bahwa ia datang dari masa depan untuk menggelar Desire Royal. Dan pesertanya kali ini adalah semua Kamen Rider Outsiders. Beberapa saat kemudian pembatas game mulai diaktifkan. Hal ini dimaksudkan agar warga sipil tak terlibat dan terdampak oleh pertarungan mereka. Dan tujuan permainan ini digelar tentu saja untuk mencegah dunia dari kehancuran yang dibuat oleh Zen. Siapa saja rider yang mampu mengalahkan banyak Zen, maka ialah yang menjadi Dezasin atau pemenangnya serta dapat mewujudkan dunia ideal mereka. Setelah Karizaki dan Amatsugai menuliskan dunia ideal mereka di kartu Desire, seketika itu juga Zen Game pun dimulai dan peserta ditransfer ke area pertarungan. Namun setelah waktu berlalu, anehnya tak satupun peserta atau rider lainnya muncul di sana. Dan ternyata Beroba yang ditugaskan untuk mengundang para rider mendapatkan penolakan dari mereka. Sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi dan lebih memilih untuk mengikuti ego diri mereka sendiri. Tak lama kemudian Eccles dan Rando sampai di Desire Sanctuary untuk menggagalkan usaha mereka. Namun tentu saja Zin tak akan membiarkan hal itu terjadi karena ia akan menyelamatkan dunia walau harus bekerja sama dengan rider jahat. Seketika itu juga mereka bertiga henshin secara bersamaan dan lantas memasuki area pertarungan. Di sini Zin ternyata mendapat upgrade form ke wujud Zen Geyser setelah ia menjadi produser. Sesampainya di area pertarungan, Karizaki dan Amatsugai pun ikut henshin dan pertarungan dibuka dengan serangan Kamen Rider Zen Geyser yang masih bisa ditangkis oleh Evil X. Walau begitu, ketiganya tak menyerah dan bekerja sama menghadapi kedua rider jahat itu. Perlahan Zen mulai menggunakan satu persatu kekuatan Legend Rider atau rider dari masa lalu. Akan tetapi di tengah pertarungan tiba-tiba beberapa rider yang sebelumnya menolak undangan mulai berdatangan. Dimulai dari Desas, Asakura Takeshi, Tachibana, dan Kuroto, Horobi, King Orpenok, dan Kamen Rider Zero Three. Walau masing-masing dari mereka memiliki tujuan dan ambisi berbeda, namun mereka harus bekerja sama menggagalkan ambisi Eccles yang ingin menghancurkan dunia. Setelah mereka berkumpul, tak lama kemudian Eccles atau Zen memanggil beberapa Kamen Rider Zen lain dari berbagai dimensi untuk menyeimbangkan jumlah mereka.
Seketika itu juga pertarungan di antara kedua kubu kembali terjadi. Di tengah pertarungan lagi-lagi Zain menggunakan kekuatan bahkan senjata dari Kamen Rider masa lalu sehingga hal itu cukup menyulitkan Jin dan yang lainnya. Saat mereka terpojok tiba-tiba Zero Liner muncul menurunkan Yuto dan juga Brain. Kali ini Yuto yang muncul memiliki karakter yang berbeda dari sebelumnya setelah Brain menyadarkannya menggunakan Gasha Tokimeki Bridle. Seketika itu juga mereka berdua henshin dan bergabung ke pertarungan. Namun lagi-lagi Zain menggunakan Kamen Rider masa lalu. Walau awalnya cukup kesulitan, beruntungnya Kamen Rider Zeronos berhasil mengalahkan mereka. Di sana Zain berkata bahwa ia merasa manusia adalah penyebab kehancuran dunia sehingga ia harus memusnahkannya. Mendengar pernyataan itu, Yuto lantas menduga bahwa kemungkinan pikiran Ekol telah dikendalikan sepenuhnya oleh Zain. Tanpa basa-basi, satu persatu rider mulai bekerja sama dan secara bergantian melancarkan attack finish ke arah beberapa Kamen Rider Zain hingga membuatnya hancur. Sementara Evil X harus menghadapi serangan pamungkas dari Zain Geyser dan akhirnya ia juga berhasil dikalahkan. Amatsuga yang tak terima telah dihianati oleh Eko lantas melakukan Rider Kick hingga kedua rider jahat itu akhirnya musnah. Setelah pertarungan berakhir, Yuto pun berpamitan pulang ke garis waktu kembali menggunakan Zero Linernya. Sedangkan Dan Kuroto kembali mengembangkan game buatannya. Sementara Amatsuga merasa harus memulai perusahaannya lagi dari awal. Di tempat berbeda, Asakura Takeshi kembali memulai petualangannya dibarengi oleh Horobi yang telah bekerja sama dengan Kamen Rider Zero Three. Dan setelah kekalahan Zain, akhirnya kartu Legend Rider kembali ke tangan Tachibana. Walau akhirnya Zain harus bekerja sama dengan rider jahat, namun Sumori berpendapat bahwa itu sama saja. Karena menurutnya kebaikan dan kejahatan adalah satu kesatuan yang akan selalu berdampingan dan tak bisa dipisahkan. Setelah semua itu kembali seperti semula, lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Outsiders kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.